tidak bisa membaca lintasan hatinya yang ada benar adalah ketika di kolbunya ada iri dengki. Kalau udah iri, apapun, misalnya saya iri nih sama Faiz, dia pakai baju baru aja saya mikir, belagu inti, nggak zuhud. Dia senyum, saya anggap nyengir. Kamu candain saya, kamu ngajakin saya gitu. Jadi kalau udah gak seneng, dia senyum, sedekah. Bagi kita, bukan sedekah, bala. Ya. Kalau sudah iri begitu gimana? Maka yang saya pandang dari dia itu ngambil hak saya. Nih, ciri-ciri orang hasad, orang iri. Orang iri itu nganggap orang lain itu ngambil jatah dia. Di kantor, di dunia partai, dalam dunia kepemimpinan. Yang paling parah, kalau itu kan wajar duniawi tuh, di dunia dakwah. Di dunia dakwah gimana? Misalnya nih, Chandra nih dia ngajar ilmu tasawuf. Canggih. Terus saya bilang, bro, ente jangan ngambil lapak aneh dong. Tuh hasad. Tapi kalau saya mengenal bagaimana cara membersihkan kolbu, saya katakan, alhamdulillah ya Allah, saya punya sahabat, Buya Chandra. Buya Chandra yang jidratnya seperti Imam Al-Mahdi. Ya, Zam-Zam. Dia telah meringankan beban saya. Gitu. Itu yang saya terapkan setiap saat. Contohnya nih, saya kan nggak bisa, nggak punya semacam waktu banyak untuk meruqyah orang. Tahu-tahu Allah kemudian kirim salah seorang sahabat kita, dia tadi coba zikir-zikir ngajar kitab, nggak pernah ngeruqyah. Allah kasih dia laduni bisa ngeruqyah. Tiap kali antum bermasalah, tinggal kirim ke dia kan. Begitu tugas kita. Jadi nggak ada masalah hidup kita. Alhamdulillah, saya punya sahabat bisa nyelesain separuh masalah jamaah. Kan separuh masalahnya di jin kan. Om harimau. Oh iyalah. Itu contohnya. Atau misalnya nih, saya walaupun baca kitab fikih, tapi kan cara baca saya beda dengan Buya Zul Asfi. Yang setia sama mazhab Syafi'i, itu cuma dia, bukan saya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan fikih, sebaiknya saya nggak jawab, tapi saya mengatakan ke Buya Asfi. Terus antum tiba-tiba rame ngaji ke dia, nggak rame ngaji ke saya. Gimana? Saya baper nggak? Enggak. Saya ngomong, alhamdulillah bebanku berkurang. Gitu seharusnya. Itu berarti hasadnya udah berkurang. Bahkan hilang. Yang ada cuma ghibthah. Kalau ghibthah gimana? Kayaknya saya juga harus belajar fikih deh. Gitu. Gitu. Ya. Cuma jangan gitu-gitu amat lah. Terus hasad. Udah berapa penyakit? Syirik, khafi, kibr, hasad. 3. Yang paling parah itu adalah ghaflah. Lalai kepada Allah. Jadi lalai kepada Allah itulah manbaul maksiyah. Itulah sumber dari semua kedurhakaan kepada Allah. Lupa. Tapi kita bisa nggak selalu ingat Allah? Kan nggak bisa. Di sini rahasianya. Ayatnya nyuruh kita zikir, tapi Nabi mengajarkan, a'inni ala dzikrik. Ya Allah, bantu aku mengingatmu. Ini yang saya ulang-ulang udah sampai 3 kali lebih kali. Lalu kita bisa berzikir. Kalau kita bisa berzikir, berarti dapat bantuan Allah nggak? Jadi kalau ada ayat, fazkuruni azkurkum, ingat aku ingat kamu. Kapan kamu sanggup mengingatku? Jika aku membantumu mengingatku. Walaupun zahir, jadi Allah ini kan suka, Allah itu akrab sama kita. Itu kan bahasa ayat yang akrab sekali. Fazkuruni azkurkum, ingatlah aku ingat engkau. Duluan siapa yang ingat? Ya Allah dulu, kan Allah yang bantu kita ingat. Kalimah Allah itu dihantam ke bukit hancur. Sekarang masuk ke lidah antum, hancur nggak? Masuk ke kolbu, baru dia bergetar. Begitu. Orang kalau zikir, kalau yang udah talqin zikir, hantam,
rasanya itu kayak meledak-meledak. Ada yang merinding. Ya. Ada yang pecahnya nggak di kolbu, pecahnya air mata. Ada yang nggak pecah, hilang. Melayang dia. Kita ajak zikir, dia melayang. Sebenarnya itu sudah sukses juga. Sukses melayangkan orang. Lumayan. Ya. Jadi ketika kita bisa zikrullah, zikir itu dibantu Allah. Maka jangan GR dulu kalau sudah baca maksurat pagi sore. Merasa soleh aja. Sholat itu zikir bukan? Aqimus sholat li dzikri. Berarti seseorang bisa sholat karena dibantu Allah atau bukan? Dibantu Allah. Pantas nggak saya atas bantuannya saya minta pahala? Ya Rob, aku udah sholat nih. Katanya kalau 12 rakaat dapat bangunan di surga. Kasih dong. Gitu. Itu orang awam. Nggak punya adab, badui. Jadi ikhlasnya ikhlas badui. Dia nggak sadar bahwa dia itu dibantu Allah. Udah dibantu, minta lagi. Udah bantu, ditarif lagi. Ya. Ayyuhal badawi. Betapa baduinya kita. Ya. Maka teman-teman, sahabat-sahabat bukan Allah, yang terakhir ini, maka mintalah kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa sunnatik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Nah, dua itu ini wirid harian saya. Ya. Semoga dengan wirid ini kekosongan zikrullah kita dianggap zikir oleh Allah. Gitu. Jadi dengan doa tadi, antum doa pagi, doa sore, ya Allah bantu aku mengingat Engkau. Gitu kan? Itu udah sama kayak antum zikir sehari penuh. Kira-kira begitu. Kan kita udah minta. Kalau kita udah buat lupa, ya sudah kita manja-manja lagi. Jadi doa itu manja-manja sebenarnya. Pagi, sore, pagi. Kalau bisa setiap ada sholat. Makanya Nabi mengatakan hal tersebut diajarkan ke Abu Darda ya. Hai Abu Darda, ini uhibuk. Ya, wahai Abu Darda, aku mencintaimu. Jadi Nabi kalau cinta seseorang, Nabi nggak bisa ngasih duit. Yang dikasih apa? Doa. Doa itu bisa meruntuhkan musuh, meruntuhkan benteng. Musuh yang paling berat apa? Iri, bukan setan, diri kita. Diri kita yang malas zikir, itu dia. Berat, itu berat sekali. Makanya karena diri kita udah berapa bulan kita nggak taklim? 3 bulan setengah. Ini Pak Tentara betul-betul ngapalnya sohih ini. Hah? Itu kan ama aneh doang, yang lain nggak. Itu kan cuma kita podcast aja tuh. Apa rekam sendiri. Emang umum. Baru. Tapi ini pun kita batasi, jadi nggak boleh segini aja, boleh yang datang. Ya. Iya. Berarti sudah 1 catur bulan ya. Ya. Jadi setelah ini tolong diamalkan itu ya, pada sholat atau pagi sore. Jadi isyarat yang sampai kepada kita, orang yang membaca ini, Allahumma inni ala dzikrika, seperti yang Nabi katakan kepada Abu Darda, baca setiap selesai sholat. Itu udah, walaupun dia lalai antara sholat dengan sholat, Allah akan menutupi kelalaiannya. Insya Allah. Hah? Hadzal am. Ajastukum. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. في استمرار ولا نكتفي؟ Ada pertanyaan nggak dari antum yang hadir? Yang hadir dulu, nih Donald Trump dulu yang nanya. Yang ini ya, yang pesan dia ceritakan kepada kita. Kalau kita jadi imam boleh kita rubah dan kita. Oh, harus dirubah. Harus dirubah. Kalau jadi imam, dirubah jadi nahnu. A'inna ala dzikrika. Ya. Yang tadi Bu ya. Oh, yang kedua, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Ya. Kalau kita jadi imam, qulubana. Betul. Gitu ya. Imam Ghazali dalam Al-Wajiz mengatakan kalau kita doa jadi imam, mau sendiri ataupun jamaatan, kita doa nih tapi jadi imam, maka bacalah dengan sifat jama'.
Bahkan Imam Ghazali itu ketat. Kalau selain Imam Ghazali kan imam nih duduk antara dua sujud baca Rabbi Firli. Rabbi Firli aja kan. Tapi kalau versi Ghazali wajibnya Rabbi Firlana. Kalau nggak Khoin, berdasarkan istinbat beliau. Jadi Imam Ghazali itu ternyata hafal Sunan Abu Daud. Imam Ghazali itu hafal kitab Sunan Abu Daud. Gimana kira-kira Kohar? Yang kita amalkan kalau kita jadi imam dalam Firli itu Firlana. Ya. Kalau jadi imam saran saya Rabbi Firlana biar nggak syak. Ya, ada juga orang yang karena sudah merasa satu kesatuan. Wah, Sidi Musa gombal juga ya. Betul sih. Sama dengan orang nanya, kalau kita nyolatin orang yang perempuan sholat jenazah, perlu diganti nggak Allah firlaha? Kalau ngikutin nas hadis, cukup Allah firlahu. Ribet kalau diganti Allah firlaha. Karena hu sudah masuk kepada ha. Nya, baik itu maskulin, dia sudah mencakup feminim ya. Namun ini kan kalau saya kan Ghazalian. Saya Ghazalian, fikih Syafi'i sebenarnya Ghazali. Jadi banyak yang unik-unik karena bacaan harian saya dulu itu waktu masih mahasiswa Al-Wajiznya Imam Ghazali yang merupakan induk dari kitab yang ditulis oleh Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi, bahkan Ibnu Salah, Nawawi, kemudian sampai ke belakangan Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami, sampai kepada Syarqawi, Bajuri. Itu kan mereka nginduknya hasilnya ke Al-Wajiz. Cuma mereka ada yang sepakat, kayak Imam Subuki kan ada yang nggak sepakat dengan Imam Ghazali. Kalau antum tahu tekniknya, teknik berbeda, kita itu bisa ngambil yang mana yang cocok loh. Cuma kalau nggak tahu, ikuti saja ulama yang kita percaya. Taklid. Jadi ya, mengenai tadi huha tadi ya. Huwa. Iya. Kan untuk ya. Untuk umpan. Iya. Jadi pribadi Bu ya, waktu pernah di grup ya, yang meninggal perempuan. Jadi yang mandar atau satu lama Ya. dia karena tahu yang mungkin tadi kan awaan ya awaan luruskan itu. Wow. Ya, ya kan itu Yang benar, yang meninggal perempuan. Jadi antum tadi pakai daminnya lama pura-pura itu laki-laki mutakar kan. Itu ahli fikih. Iya. Jadi kalau ha ahli fikih, kalau hu ahli dah. Jadi waktu luruskan gitu. Boleh. Jadi yang benar ini kita bilang itu alamat berahak. Gitu. Alamat perempat. Jawabannya gitu. Secara fikih Allah mafir laha. Tapi secara hadis boleh Allah mafir lahu. Ahli fikih itu dia fahmun nusus, pemahaman terhadap teks. Kalau ahli riwayat itu ittiba'an bil lafaz. Nah, itu ilmu yang saya ambil dulu dari Sidi Syekh Taufik Al-Muti. Jadi beliau kalau ngasih jawaban tuh dikasih opsi-opsi. Nah, ini yang membuat kita beda dengan teman-teman Syafi'iyah yang ada di dalam negeri. Kadang-kadang kita disindir juga ya. Gak tau Buya Zul'afi nyindir aneh nggak? Ya. Dikencengin. Nah, arahin ke atas. Itu udah sahih. Betul. Nggak masalah. Jadi Donald Trump itu sudah benar, tapi secara fikih. Next nggak usah disalahin lagi karena mereka ngikutin versi ahli hadis. Dah, terjawab ya. Ya nggak aja gitu ya. Sebenarnya orang itu sebenarnya orang awam, ada tahu hadis. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia stikernya itu, dia kan Sunnah. Stikernya aja kan pencet al-filahu laha gitu. Doang. Oh iya. Kalau kita ngurusin kayak gitu kan capek. Ya biarin aja lah mereka. Jadi Biarin aja. berarti atau dalilnya ya. Kalau perempuan meninggal kita ucapin Bukan dalil, istidlal. Pendalilan para ulama, pemahaman dalil ulama ada yang memahami boleh. Ya. Gitu aja. Perempuan meninggal, damirnya lama filahu baik ya. Iya. Itu Betul. Ahli hadis mentarjih versi riwayat. Kan nggak ada di hadis Allah firlah, ada nggak? Antum ketemu nggak? Ini 4 tahun ngaji hadis nih.
Antum ketemu nggak Allah firlah? Atau dulu tidur kali ngaji? Ada nggak Bu ya? Bu Yasfi? Ustadz Ali ada nggak? Allah firlah, kalau ada koreksi aneh, siapa tahu aneh salah. Tapi setahu aneh nggak ada. Allah firlahu ada di hadis ya. Allah firlahu ada, Allah firlaha yang nggak ada. Dah, cukup ya? Nanti beres masih di Musa. Sidi Musa lebih jago fikih daripada aneh. Ya. Siap ya? Ya. Jadi kalau soal fikih itu mau orang berdua tuh. Karena cara pandang saya usuli. Kalau mereka furu'i, dan itu lebih detail. Namun, maaf ya, kalau ingin fikih kontemporer, harus usuli. Karena akan ada perubahan. Kayak Buya Zul Asfi masuk ke dompet duafa. Itu banyak yang tidak ada di furu. Dia harus kemudian, wah, usuli lagi deh. Gitu. Di zakat, mau Baznas, HCT, dompet duafa, apa lagi? Apa tuh yang dari partai itu apa? PKPU. Ya, ada namanya kan? Kalau versi Buya ini kan bayatnya dulu fikih Syafi'i. Tapi dia ngerti itu untuk komunitas Syafi'i. Kalau kita zakat, harus pakai zakat fitrah, harus pakai beras. Sekarang pencet-pencet dong. Ini saya udah zakat loh Ustaz. Barakallahu fi, kayak gitu kan. Sebenarnya kan itu media aja. Yang penting manfaatnya kan sampai. Kan innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah itu kalau diterjemahkan bebas untuk meringankan beban orang fakir. Kalau kita malah haruskan pakai beras lagi, kapan diringankan mereka? Gitu, lama prosesnya. Sekarang orang antum nih dikasih duit mau beras, pilih mana? Duit. Beras dijual lagi. Tuh jujur kan antum? Jidatnya sih ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya usul fikih, alhamdulillah dulu ngambil ke Syekh Hasan Hitu ya. Fikihnya ngambil ke Syekh Taufik. Tapi juga usul fikih itu, jadi ada praktek 2 kali. 3 kali lah kita, 3 salah samarat ya. Dan itu berefek sekali dalam konteks berpikir saya. Jadi, ana Syafi'i usuli. Saya Syafi'i, jadi saya usul. Di sisi lain, saya Syafi'i versi ahlul riwayah. Nah, makanya paling banyak saya suka itu, kalau usuli itu kan versi Imam Ghazali, kalau riwayah versi Al-Baihaqi. Nah, namun, kalau dalam fikih-fikih furu'i, itu nggak populer. Yang populer itu ya Rafi'i, kan? Imam Rafi'i, Imam Nawawi, Zakaria Al-Ansari, kayak Subki, kayak gitu. Dan itu nggak masalah. Ya, nggak masalah itu. Jangan kemudian antum suuzon sama aneh. Ya. Jadi teman kita, cuma karena si ustadznya, tawaruknya itu nggak tawaruk yang sempurna. Tawaruk, jadi dia tasyahud akhir dengan iftiras. Oh, kayaknya bukan Syafi'i asli nih. Loh kok gitu? Emang Syafi'i harus begitu? Dulu Syekh Badi Sayyid Al-Ham yang ngajarin saya syarah Hasyiah Ibn Qasim, Matan Takrib, itu kan ada Fathul Qorib ya. Itu kalau beliau sholat nggak pernah tuh tawaruk begini, tawaruk seperti kita. Selalu iftiras. Ya kan, Yaman juga gitu kan. Itu Syafi'i murni. Itu Matan Takrib di kepala beliau. Syekh Taufik sama, Syekh Taufik saya lihat kadang sih berubah. Dari talaki beliau lah dulu Matan Takrib itu di kepala dulu. Sekarang dari kepala lagi, di luarnya. Basic lah itu ya, harus paham lah itu. Masa nggak paham? Khalas, Fiziadah. Yang lain ada yang nanya nggak? Satu aja. Terakhir Bu ya. Oh jangan, udah jatahnya udah. Yang lain. Di luar halaqah ntar. Ada. Kif Pak Tentara. Kelas. Dan Mursal pada ada Ustad. Ada kakak. Baik ya. Mungkin sesekali nanti kita buat kajian fikih. Ntar antum lihat ada 2 ustadz di depan, satu Buya Zul Asfi, satu aneh, mensyarah satu matan.
Nanti silakan nikmati perbedaannya. Itu asik tar. Satu hujan mana gitu. Nanti seru tuh. Nanti kita buat majelis aneh kabarin Buya Zulasfi. Ya. Ada satu teks atau satu persoalan, tapi jawabnya dua. Ya. Tematik nanti ada. Ya, berdua ntar. Jangan lewat. Mungkin pekan depan langsung. Insyaallah. Teringetin isi saya. Baik, kira-kira itu teman-teman yang dimuliakan Allah. Kita cukupkan kajian kita dengan baca sholawat Al-Fatih. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أحدية. اللهم يا أحد صل على أحمد وعلى آل محمد والمهدي خليفة الله الأحد. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.